Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti selama pembelajaran dimulai, ya kameranya tetap dinyalakan karena ini kan konseling kelompok hari ini. Jadi kameranya tetap dinyalakan karena biar kelihatan semua dan biar aktif semua. Terus mikrofonnya bisa dinyalakan dan kalian bisa memilih tempat yang sekiranya sepi, tidak ada gangguan. Jadi pada saat kalian berbicara tidak ada yang mengganggu di belakang. Seperti itu, paham ya? Paham, Bu. Paham. Ya. Seperti tadi Ibu bilang, ya. Selamat pagi semuanya. Semoga yang berada di dalam Zoom ini semuanya kita berada dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang dari sesuatu apapun. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Vita, Mia, ya, terusan Ajeng, Muti, Mas Eka, sama Akbar. Terima kasih sudah memenuhi undangan Ibu untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok, ya, konseling kelompok yang nantinya kalian akan membahas masalah-masalah pribadi kalian di sini, ya, mengemukakan ide-ide kalian. Kalian di sini itu bukan siswa yang bermasalah, ya, jangan berkecil hati, tetapi kalian di sini adalah siswa yang luar biasa yang memiliki masalah. Bukan berarti kalian itu masuk ke BK, ya, itu kalian itu siswa yang bermasalah, tetapi kalian itu siswa yang mempunyai masalah yang masalahnya harus dientaskan, ya, harus dituntaskan, karena BK itu ingat sahabat siswa, bukan polisi sekolah ataupun musuh siswa. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Seperti kegiatan klasikal yang kemarin, ya, kita di sini masih bertemu di via Zoom, ya, karena suatu keadaan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kita hari ini masih berada di Zoom Meet ini tidak tatap muka? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo aktif. Ya, Ibu harap selama kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok, setiap Ibu bertanya, tolong dijawab, ya, tolong aktif, tolong disampaikan ide kreatif kalian, ya, sebisa kalian dan yang ada di pikiran kalian. Pakai bahasanya kalian nggak apa-apa, boleh, karena ini adalah kegiatannya kalian, bukan kegiatan Ibu. Ibu di sini hanya sebagai perantara saja. Paham sampai sini? Paham, Ya. Bu. Tadi seperti Ibu bilang, kenapa kita masih menggunakan daring, tidak tatap muka. Kemarin memang kita rencananya masih mau tatap muka, ya, karena beberapa hal, ya, keadaan, dan di kota kita juga untuk jumlah penderita COVID itu semakin meningkat, jadi Ibu tidak berani untuk luring, ya. Di sekitar rumah kalian gimana keadaannya untuk pandemi ini? Masih melonjak tajam, meningkat, atau semakin menurun? Dari Muti? Masih melonjak, Bu. Masih melonjak, ya. Tapi Muti sehat? Sehat, alhamdulillah.
Sehat. Vita gimana di rumah? Alhamdulillah Bu sehat. Sehat. Di sekitar tetangga maksudnya ada yang kena atau enggak, Nok? Enggak ada sih Bu. Enggak ada ya, aman ya. Ya, untuk Mas Eka gimana di rumah? Keadaan sekitar rumah? Masih meningkat Bu. Cuma di RT saya alhamdulillah udah nggak ada, tapi di RT sebelah masih Bu. Oh, tapi Mas Eka sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Akbar, Mas Akbar gimana, Bar? Di sekitar kamu itu untuk pandemi Zona masih merah, Bu. zona merah. Rumahnya mana ya? Keramat, oh. Keramat ya. Oh iya, masih zona merah. Ada yang kena tetangganya Iya, atau Mas. gimana, Mas? Beda desa sih, Bu. Beda desa. Kamu sendiri sehat sekarang? Alhamdulillah. Ya, sehat. Satunya Ajeng. Gimana, Ajeng? Ajeng terpental? Ajeng? Kamu sehat, Jeng? Ajeng? Belum ada suaranya, Nok. Nggak ada suaranya, Ajeng. Ngomongnya di mic coba, biar kedengaran. Alhamdulillah sehat Bu. Cuman Nah. kemarin orang tuanya doang yang kena gejala COVID. Oh, isolasi mandiri atau gimana? Iya, isolasi mandiri. Oh ya, tapi udah sembuh ya? Kalau ibunya udah sembuh, tapi kalau bapaknya belum. Oh gitu. Ya udah, jaga kesehatan aja ya. Yang penting jaga imun, jaga pikiran biar nggak stres ya. Karena yang namanya pandemi ini harus dilawan ya, bukan dihindari. Tapi kita harus menjaga tubuh kita ya. Yang perlu dihindari itu virusnya ya, agar tubuh kita itu tetap sehat. Jaga kondisi, jaga imun, karena di sekitar kita semakin meningkat pandemi ini ya, untuk virus ini semakin meningkat angkanya. Jadi kemarin memang awalnya Ibu pengen tatap muka, cuma karena beberapa alasan, beberapa pertimbangan, Ibu putuskan daring, walaupun sebenarnya untuk konseling kelompok ya itu lebih apa ya, lebih tercipta suasananya itu lewat tatap muka, tetapi karena memang dari Ajeng juga mungkin ada kendala ya, dari Mia juga kesehatannya ada kendala, dari Ibu sendiri ya hari ini juga kurang fit kebetulan ya. Jadi memang Ibu putuskan sementara untuk daring seperti itu. Karena untuk menjaga saja. Daripada nanti setelah kita bertemu, kita tatap muka, ya nanti dampaknya akan panjang, barangkali menimbulkan permasalahan untuk kita pribadi. Seperti itu, paham ya? Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, Ibu minta tolong nanti aktif bertanya dan aktif mengemukakan pendapat. Seperti itu. Hadir semua ya, dari kemarin yang Ibu undang, 5 tadi Ibu panggil, dari Alvita, Muti, Mas Nanda, Mas Akbar, sama Ajeng sudah hadir semua ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Nanti untuk presensi silakan bisa kalian isikan di kolom chat, itu ada di bagian bawah. Silakan kalian bisa tulis hadir, 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 seperti itu ya, masing-masing dari kalian. Ini di sini kita ada
5 peserta didik yang terpilih yang Ibu undang untuk kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Kenapa Ibu memilih kalian? Tadi seperti Ibu bilang, kalian itu bukan siswa yang bermasalah, tetapi kalian itu siswa yang terpilih ya, yang nantinya akan mengemukakan masalah kalian untuk dituntaskan secara bersama-sama. Seperti itu. Untuk kegiatannya Ibu laksanakan itu nanti 1 kali pertemuan itu 45 menit. Ya, kita akan membahas 2 masalah. Ini kan ada 5 anak. Tapi yang nanti dibahas itu masing-masing itu 1 kali pertemuan itu 1 jam. Ya, jadi 2 masalah yang akan kita bahas. Pertemuan pertama pada hari ini, hari Rabu ya, 30 Juni 2021 pada jam 10 ya. Ini kita bahas masalah pertama, nanti silakan kalian pilih dari masalah siapa, apa masalah dari Muti, apa masalah dari Mas Eka, Mas Akbar, apa Ajeng, apa dari Vita, nanti silakan dipilih yang paling menurut kalian paling untuk berhak untuk dituntaskan terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk besok hari, untuk besoknya hari Kamis, kita mengentaskan masalah yang kedua. Sama, nanti terserah kalian dipilih dari masalahnya siapa yang menurut kalian itu perlu dituntaskan terlebih dahulu. Nanti untuk semuanya, ya, ketiganya nanti juga akan menyusul untuk dituntaskan, tetapi lain hari ya. Kita 2 hari dulu untuk ngebutnya 2 hari dulu, nanti yang ketiga kita tuntaskan bisa lewat via WA atau kalau memang keadaannya memungkinkan kita bisa lewat tatap muka. Seperti itu ya. Ya, sebelum kita memulai, sebelum kita berdoa, ya, Ibu tanya kembali, apa semua yang berada di kegiatan Ibu pada pagi hari ini itu bersedia dengan ikhlas mengikuti kegiatan ini? Silakan dari Muti, bersedia? Bersedia, Ikhlas atau ada tekanan? ikhlas, Bu. Ikhlas. Akbar, Iya, Bu. gimana? Untuk mengikuti, apa bersedia untuk mengikuti kegiatan Ibu pada pagi hari ini? Bersedia banget. Bersedia banget, terima kasih ya. Mas Eka? Sama, Bu. Bersedia, Bu. Bersedia. Ajeng? Bersedia, Bu. Oh iya, makasih ya. Terus kita gimana, Nok? Bersedia, Bu. Terima kasih semuanya ya, karena sudah dengan keikhlasan kalian bersedia untuk mengikuti kegiatan Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita memulai suatu kegiatan dengan doa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan bisa kita wujudkan pada pagi hari ini. Silakan Ibu aturkan untuk Muti untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Muti. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih Muti sudah memimpin doa kita terlebih dahulu. Di sini sudah pada saling kenal apa masih itu siapa ya Bu? Kok saya baru lihat sudah saling kenal apa belum? Belum. Belum. Ya, biar kita di sini saling kenal dan dalam mengungkapkan masalah juga kita tidak ada keraguan ya. Kita di sini akan saling memperkenalkan diri dan
misalkan memperkenalkan diri saya, namanya Desiska ya. Saya di sini berharap masalahnya saya terentaskan dan dapat diatasi secara bersama-sama. Misalkan seperti itu ya. Berarti kalian di sini itu menyebutkan nama dan harapan kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ada yang mau bertanya enggak? Konseling kelompok itu apa? Kenapa dari tadi Ibu bilang konseling kelompok? Sudah paham konseling kelompok itu apa? Halo? Sudah paham? Ada yang sudah paham? Hari ini kita akan melakukan apa? konseling kelompok. Ya, konseling kelompok. Ada yang sudah tahu? Ajeng sudah tahu konseling kelompok itu apa? Hari ini kita akan seperti apa? Belum, Bu. Belum. Belum, Ya, Bu. Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Nanti di sini itu yang namanya konseling kelompok itu nanti dari masing-masing anggota kelompok. Ini kita 5 orang, 6 orang itu anggota kelompok ya, kita namakan anggota kelompok. Ibu sebagai konselor ya, yang 5 anggota kelompok lainnya itu sebagai konseli atau anggota kelompok. Seperti itu. Nanti dari masing-masing anggota kelompok itu ya mengutarakan masalahnya masing-masing, menjelaskan masalahnya masing-masing. Misalkan Akbar masalahnya tentang kesulitan belajar, Ajeng masalahnya tentang manajemen waktu, misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Setelah kalian menyampaikan permasalahan kalian, nanti ya dari sekian 5 masalah itu nanti dipilih 1 masalah yang akan dibahas secara bersama-sama. Ya, yang menurut kalian itu pantas untuk dibahas atau sifatnya mendesak ya, urgent. Setelah kalian memilih 1 masalah ya, nanti dari rekan yang lain, dari anggota yang lain silakan bertanya kepada anggota yang dipilih masalahnya tersebut. Misalkan yang dipilih masalahnya Akbar ya, dari Vita, Muti dan kawan-kawan ya, dari Eka, dari Ajeng itu bisa bertanya kepada Akbar tentang detail masalahnya ya. Terserah apa, misalkan sejak kapan masalah itu terjadi, misalkan apa tentang berapa lama masalah itu terjadi, misalkan seperti itu ya. Yang penting bertanya. Di sini itu keaktifan kalian yang akan dinilai ya, bukan dari aktifnya Ibu berbicara. Ibu di sini hanya sebagai perantara kalian saja dan sebagai di sini Ibu sebagai penarik kesimpulan. Ibu bukan sebagai pokok di sini. Yang sebagai pokok di sini itu adalah kalian. Ya. Terus nanti setelah kalian mengemukakan semuanya, pertanyaan kepada Akbar, ya Akbar itu nanti menyimpulkan sendiri dari masukan-masukan teman-teman kalian. Ya. Setelah disimpulkan dan pedoman itu Akbar gunakan sebagai pedoman untuk Akbar melangkah ke depannya. Seperti itu. Nanti di dalam kegiatan ini ada yang namanya ice breaking seperti biasa ya. Ice breaking itu sebagai pengagraban kegiatan. Ya, barangkali yang pikirannya masih ruwet atau masih belum kenal satu sama lain, itu kita melakukan ice breaking dengan dinamika kelompok seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nanti di tengah-tengah ya, karena di sini itu nanti konseling kelompoknya
menggunakan RIPT. RIPT itu rasional ya. Nanti RIPT itu nanti ada tahapan yang namanya disputasi ya. Di disputasi nanti Ibu akan memutarkan sebuah video motivasi untuk siswa yang masalahnya terpilih. Nanti dari video tersebut silakan kamu analisis untuk perilaku yang bisa kalian ambil atau bisa kalian petik dari sebuah video itu. Nanti setelah menampilkan sebuah video ya, tahap akhir adalah tahap yang namanya relaksasi. Relaksasi nanti Ibu akan memutarkan sebuah video relaksasi ya. Video relaksasi itu seperti hipnoterapi ya, hipnoterapi agar kalian itu bisa menjernihkan, merefreshkan pikiran kalian seperti itu. Kurang lebih ya untuk kegiatan kita konseling kelompok pada pagi hari ini itu kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkahnya. Ada yang mau bertanya enggak? Apa sudah paham? Halo? Ya, Bu. Sudah paham? Paham. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya Allah paham, Bu. Oh, paham. Yang lain? Mas Eka jawab. Jangan senyum-senyum. Paham. Paham apa Muhammad? Akbar? Paham? Paham, Bu. Ajeng? Ajeng, paham? Vita, paham Vita? Paham, Bu. Ya, Ajeng nanti tolong kalau berbicara didekatkan ke mikrofonnya ya, biar kedengaran nok. Ya, Ajeng masih di sini enggak? Ajeng masih di sini? Mia, ya ini Mia baru gabung Ajeng. Mia, apa kabar Mia? Mia? Halo? Apa masih di sini Mia? Mia? Ya. Ibu mulai saja ya. Tadi sudah kita jelaskan secara singkat saja ya tentang konseling kelompok itu apa. Sekarang seperti yang tadi Ibu bilang, kalian di sini kan belum pada saling kenal ya. Untuk saling mengakrabkan, nanti bisa menyebutkan nama sama harapan kalian mengikuti konseling kelompok itu pada pagi hari ini itu apa. Bisa dimulai dari Akbar, disusul dari Muti, Vita, sama Mas Eka. Silahkan. Dimulai dari Akbar dulu. Ya Akbar, Ya. dikenalkan dulu namanya sama harapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Husun Akbar Muhammad. Pengharapan dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini ya mendapatkan pengalaman untuk melakukan konseling kelompok dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Dari itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Akbar. Muti, silahkan diteruskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pradika Wulandari. Tujuan saya ikut bimbingan konseling ini agar semua masalah yang menyangkut tentang yang membuat pusing cepat selesai. Vita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Intana Nur Hidayah. Tujuan saya mengikuti konseling hari ini supaya masalah yang dihadapi segera selesai. Terima kasih. Mas Eka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eka Seli. Harapan saya atau tujuan saya mengikuti konseling ini, semoga saya bisa memberikan solusi kepada rekan yang mengalami masalah dalam KBM. Untuk Mia, apa sudah gabung? Tadi izin sholat dulu, Mia. Sepertinya belum ya. Mia masih sholat mungkin. Ya, nggak apa-apa. Nanti ditunggu saja Mia. Sambil menunggu Mia, ya. Tadi sudah saling kenal ya. Dari Akbar, Muti, Vita, sama Mas Eka. Sudah pada kenal belum sekarang namanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, untuk mempersingkat waktu karena tadi seperti Ibu bilang, kita kegiatan pada pagi hari ini itu hanya 1 jam pertemuan ya, 1 jam pertemuan. Untuk besok juga 1 jam pertemuan untuk pengentasan masalah dari satu anggota kelompok, dari satu konseli. Jadi kita mulai di sini dari jam 10.14, nanti kita akhiri jam 11 ya, kurang lebih jam 11.14 kita akhiri ya, karena waktunya kita mendesak. Dan untuk kegiatan konseling kelompok itu sebenarnya waktu 1 jam itu memang kalau masalahnya benar-benar belum bisa dituntaskan itu sangat membutuhkan waktu ya. Jadi untuk menyingkat waktu tadi sudah saling memperkenalkan diri ya. Di sini Ibu ada yang namanya ice breaking ya, biar kalian bisa apa ya namanya, kalian kan pikirannya masih penat ya, masih stres atau masih apa namanya, saya itu pengen masalahnya cepat-cepat terentaskan ya, atau biar kalian itu saling mengakrabkan di sini ya, lebih mengakrabkan lagi. Ibu akan memutarkan sebuah video ya, silakan kita berdiri terlebih dahulu. Ibu meminta semua anggota yang ada di Zoom ini itu berdiri ya, jadi tidak duduk ya, berdiri. Nanti Ibu putar lagu, nanti kita ikuti gerakannya. Kita beda sama klasikal yang kemarin ya. Kalau memang kemarin ada yang ikut klasikal, itu kita beda. Kita di sini itu namanya biar beban yang ada di pikiran kita itu lepas semua. Seperti itu. Bersedia ya untuk berdiri semuanya ya? Silakan diaktifkan kameranya, kita berdiri. Ayo, Ibu sudah berdiri nih. Oh, Mas Akbar udah berdiri. Ayo, Mas Eka yang belum berdiri, silakan berdiri dulu. Kameranya dinyalakan. Muti, Vita. Halo Muti. Ya, Bu, bentar. Ya, ditunggu ya Muti, barangkali masih menyiapkan diri. Vita. Kita ambil gambar setengah gambar aja, nggak apa-apa. Kita.
Muti sudah bisa dimulai? Ya, Ibu putar ya. Akbar sama Mas Eka, Muti, Vita, sama Mia, silakan ikuti gerakan yang ada di video ini agar kalian itu lebih santai ya, lebih rileks hari ini. Yuk, mulai. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Ada suaranya enggak? Peganglah lutut. Maaf, ada suaranya enggak? Ada, Bu. Oh, ada. Ada. Kurang keras apa cukup? Cukup. Cukup ya. Silakan ikuti gerakannya. Ibu ulangi lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Gimana? Capek? Apa capek atau malah lebih lebih terbebani, lebih tegang atau lebih rileks? Relax, Bu. Lebih rileks ya. Lebih rileks. Maaf ya, sedikit mengeluarkan keringat ya. Kita olahraga kecil-kecilan ya. Pada pagi hari ini
Ya, terima kasih tadi sudah mengikuti ice breaking Ibu. Ya, untuk pada pagi hari ini untuk tujuan konseling kelompok ya pada yang kita laksanakan itu tujuannya adalah satu, anggota kelompok itu mampu menganalisis masalahnya. Ya, mampu menganalisis masalah yang dialami dan menjadi penyebab kenapa siswa itu menjadi malas berangkat ke sekolah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu anggota kelompok mampu membangun rasa empati terhadap anggota lain terkait masalah yang dibahas dalam konseling kelompok. Ya, perasaan empati di sini. Yang ketiga, anggota kelompok mampu mengelola idenya, pendapatnya, dan gagasannya dalam mencari solusi masalah yang dihadapi. Keempat, anggota kelompok mampu menyusun solusi atas masalah yang diselesaikan dalam konseling kelompok. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, berarti dari masing-masing yang kalian itu harus aktif bertanya kepada anggota kelompok yang lain. Dan anggota kelompok yang terpilih masalahnya bisa mendapatkan solusi dari teman-teman dan menerapkannya untuk kehidupan mendatang, kehidupan yang akan dijalaninya. Ya. Untuk tadi konseling kelompok Ibu sudah menjelaskan untuk pelaksanaannya ya. Sedangkan di sini Ibu menjelaskan untuk definisinya. Definisinya itu konseling kelompok itu merupakan kelompok terapeutik yang dilaksanakan untuk membantu klien mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, konseling kelompok ini umumnya ditekankan untuk proses remedial. Fungsi kelompok itu mengatasi klien dalam keadaan normal. Seperti itu. Berarti kalian masih dalam keadaan sadar ya. Tadi Ibu bilang layanan yang diberikan oleh konselor sebagai tenaga profesional konseling untuk mengentaskan masalah individu secara bersama-sama serta mengasah potensi yang ada pada masing-masing anggota kelompok. Untuk kegiatan konseling kelompok ini itu ada asas-asas yang harus kalian patuhi. Asas itu apa, Bu? Asas itu adalah aturan atau pegangan selama kita mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ya, di sini ada yang namanya asas kesukarelaan. Tadi dari awal Ibu sudah bilang, sudah menanyakan kamu, apa kamu bersedia, apa kamu dengan sukarela atau ada tekanan dari teman-teman kalian atau tekanan dari Ibu sendiri untuk mengikuti kegiatan ini ya. Asas kesukarelaan di mana konseling itu datang secara sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Kedua, asas keterbukaan ya, nanti di mana konselor itu mampu menceritakan semua masalahnya, semua unek-uneknya ya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya rahasiaan, asas kerahasiaan, yaitu semua anggota yang ada di dalam konseling kelompok ini wajib menjaga kerahasiaan masalah yang diutarakan oleh semua anggota kelompok. Ya, jadi semua yang kalian bicarakan di sini itu dijamin kerahasiaannya. Walaupun nanti misalkan kalian menyebut merek ya, misalkan saya bermasalah dengan guru ini atau saya bermasalah dengan teman ini, silakan diutarakan saja. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan yang diutarakan, yang diceritakan teman kalian itu wajib untuk dirahasiakan. Jangan dibocorkan kepada teman-teman kalian ataupun di lingkungan sekitar kalian. Ya, yang selanjutnya ada asas kenormatifan. Kenormatifan itu maksudnya adalah yang dibahas di sini adalah nanti ataupun kalian mengemukakan pendapat itu sesuai dengan norma, tidak melenceng dari norma. Ya, jadi tidak melebar kemana-mana.
Jadi fokus dengan masalah yang ada di sini saja. Seperti itu. Sampai di asas paham sama pengertian tujuan? Paham, Bu. Paham ya? Bu. Karena keterbatasan waktu, seperti tadi Ibu bilang, ada time limitnya. Time limit ya kita sepakati tadi untuk jamnya itu jam 10 sampai jam 11 ya, 1 jam pelajaran. Untuk roll limitnya karena roll limit sama problem limit karena kita keterbatasan waktu ya. Jadi untuk masalah yang dibahas itu satu-satu ya. Jadi nanti ada 5 masalah yang akan dibahas, tapi dalam satu pertemuan itu hanya 1 masalah yang akan dibahas selama 1 jam pelajaran. Seperti itu. Ya, untuk tadi action limit maksudnya itu batasan tindakan dalam konseling agar konseling tidak bertindak di luar batas. Misalnya marah, mengekspresikannya itu jangan terlalu berlebihan. Misalkan kalian benci kepada sesuatu, kalian tidak harus dengan mengekspresikan dengan kemarahan yang luar biasa hebatnya, seperti itu. Ya. Untuk persetujuan atau informed consent ya sudah Ibu, nanti Ibu share saja ke WA group ya, atau nanti di Google Form bisa. Selanjutnya ya sudah bisa dimulai untuk kegiatan intinya atau mengemukakan permasalahan pribadinya. Sudah bisa dimulai atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Bisa, Bu. Ya, sebelum kita mulai pada pembahasan masalah inti ya, permasalahan dari masing-masing anggota ya, seperti yang tadi Ibu bilang, di sini ada yang namanya asas-asasnya. Salah satunya yaitu ada yang namanya asas kerahasiaan. Ya, di sini Ibu minta kepada kalian ya, tangan ada di sebelah dada sini ya, tangan kanan ada di sebelah dada sebelah kiri. Nanti silakan kalian kita ucap sama-sama, Ibu mengucapkan terlebih dahulu, kalian mengikuti ya, dan kalian berjanji dalam hati kalian sepenuh hati untuk tidak membocorkan apapun yang kalian dengar ataupun apapun yang kalian bicarakan di dalam kegiatan ini untuk disebarluaskan keluar. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Silakan. Bisa, Bu. Ya, Ibu mulai Bisa, Bu. sekarang. Janji anggota konseling. Janji anggota Janji konseling. anggota konseling. Saya, silakan sebut namanya masing-masing. Saya Saya, Fauzan Akbar, Ananda Eka Ghazali berjanji dengan ini menyatakan bahwa berjanji dengan janji dengan ini menyatakan menyatakan bahwa bahwa segala informasi yang saya dengar segala segala informasi informasi yang saya dengar dalam konseling kelompok ini dalam dalam konseling kelompok ini, saya sanggup dan bersedia menerima saya saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan dari orang lain di luar anggota ini. menyimpan menjaga, merahasiakan dari orang lain. anggota ini. Ya, terima kasih untuk janjinya ya. Semoga ditepati. Kalau memang nanti ada kebocoran masalah yang dibahas di kegiatan konseling kelompok ini, berarti itu adalah sebuah hutang yang harus kalian bayar di akhirat nanti. Seperti itu. Karena janji adalah hutang ya. Ya, untuk tahap kegiatan intinya, silahkan kalian bisa mengemukakan masalah kalian, ya. Bisa kalian utarakan permasalahan kalian masing-masing.
bisa dimulai dari Mas Eka dulu, Akbar, Muti, ya. Terus disusul dari anggota yang lain. Silakan Ibu persilahkan dari Mas Eka dulu untuk mengemukakan permasalahannya. Ya, mungkin untuk saya sendiri karena saya juga belum pernah KBM secara luring ya Bu. Ini kan KBM-nya secara daring. Jadi Ya. mungkin permasalahannya itu yang paling masalah tentang koneksi internet gitu. Belum ada yang benar-benar masalah serius gitu. Oh iya. Untuk koneksi internetnya ya. Iya. Berarti untuk permasalahan pembelajarannya nggak ada, Mas Nanda, Mas Eka. Selama ini sih belum ada ya Bu. Saya harap juga jangan sampai ada masalah dalam Oh gitu. Oh iya. platform KBM. Oh iya. Dari Akbar silahkan. Ya, mungkin langsung permasalahannya ya Bu. Ya, langsung permasalahannya aja diceritakan, nggak apa-apa. Jadi ada sedikit trouble sih, sedikit permasalahan sama salah satu guru. Itu kayak ya saja pelajaran matematika lah. Pelajaran matematika tuh gurunya itu sukanya pakai emosi. Oh iya, berarti emosi. Yaudah, ya nanti sampai sini. Ada lagi yang mau disampaikan? Emosian terus nggak mau tahu lah muridnya itu bisa atau enggak ngerjain. Iya. Ya, itu aja sih. Oh iya, singkat dulu ya. Dari Muti. Kalau dari Muti sendiri, kalau misalnya kan mata pelajaran kan biasanya ada yang tugasnya yang dikumpulin oleh aku lewat Yeah. WA kayak gitu. Nah itu tuh biasanya tuh, iya Muti tahu kalau misalnya orang-orang tuh setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing loh Bu, tapi Yeah. paling enggaknya balas chat dari siswanya gitu loh Bu, entah itu waalaikumsalam kayak gitu atau apa gitu loh Bu. Oh iya ya, respon ya, berarti respon dari guru ya. Ya Bu. Oh ya. Ada lagi? Apa udah? Sudah Muti? Ya Bu. Sudah. Dari Vita. Vita, bisa bisa dijelaskan masalahnya, Nok? Bisa diceritakan, dikemukakan masalahnya, unek-uneknya. Masalah waktu sih Bu. Apalagi sekarang kan daring otomatis kan pakainya HP. Terus juga kadang susah mungkin waktu belajar sama main HP. Oh, membagi waktu ya. Membagi waktu antara belajar dan main HP. Iya benar. Terus dari siapa lagi nih yang belum satunya? Dari Mia sudah bisa gabung? Dari Mia sudah gabung? Ya, kita tunggu saja Mia sampai ada. Berarti ini yang aktif hanya 4 ya, tadi yang sudah mengemukakan masalahnya. Untuk Mia mungkin belum bisa gabung. Ya, dari Ibu ulangi, untuk dari Mas Eka tadi untuk permasalahannya yaitu tentang koneksi internet ya. Untuk jaringan internetnya belum stabil gitu ya Mas Eka? Iya Bu. Ya, untuk Akbar tadi sudah dikemukakan masalahnya itu sangat bermasalah dengan guru matematika ya. Guru matematika itu tidak mau tahu dengan siswanya ya. Seperti itu Akbar. Ya. Mengangguk berarti iya ya. Ya. Untuk Muti tadi disampaikan untuk permasalahannya yaitu tugas yang dikumpulkan lewat
WA itu kadang tidak mendapatkan respon dari guru, betul? Betul. Ya, untuk Vita tadi kesulitan membagi waktu antara belajar dan main HP karena kita terkendala daring, kebanyakan daring ya akhirnya kan susah. Seperti itu ya Vita? Iya, Bu. Ya. Tadi kita sudah mendengar semua permasalahannya ya dari masing-masing anggota kelompok. Menurut kalian, ya, silakan kalian pilih masalah siapa yang akan kita bahas pertama kali, ya, yang menurut kalian itu urgent untuk dibahas di sini. Silakan. Siapa? Punya apa dulu wis, Bu? Ini Akbar. Iya, Bu. Yang lain gimana? Ya, Bu, masalahnya itu ke Akbar. Oh ya, dari Vita? Iya, Bu. Ya, gimana Akbar? Setuju untuk masalahnya dibahas? Untuk dituntaskan? Setuju enggak? Ya, nggak apa-apa. Ya, setuju ya. Silahkan untuk Akbar bisa menceritakan secara secara detail masalahnya agar anggota lain itu memahami apa yang dirasakan oleh Akbar saat ini. Dan nanti setelah Akbar menjelaskan, ya menceritakan masalahnya, silakan barangkali ada anggota yang lain mau bertanya secara langsung kepada Akbar. Seperti itu. Silakan Akbar, Ibu persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Desiska sudah memberikan waktu untuk menjelaskan. Dari itu, setiap pelajaran matematika tuh, kedengaran ya? Ya, masih kedengaran. Nah, setiap pelajaran matematika tuh, si guru matematika ini, kalau ada yang nggak ngerjain PR ataupun bukunya ketinggalan ataupun apa itu, langsung ngejudge, langsung menganggap bahwasanya itu alasan kamu doang, lagi sakit pun kayak gitu, lagi sakit pun dianggapnya kayak gitu, alasan kamu doang, terus marah-marah di kelas. Nah, terus ketika lagi masa KPM, kegiatan belajar mengajar, itu pasti siswanya belum selesai nulis, tiba-tiba langsung dihapus tulisannya. Nah, itu kan nggak peduli banget loh, maksudnya belum paham atau gimana. Pun kalau misalkan ada siswa yang belum paham, kan langsung ya pasti paham lah ya kayak gitu. Iya. Terus? Iya kayak gitu, terus apa ya? Ini tuh agak, kalau misalkan ke saya sendiri sih Bu, itu malah sering banget Bu, karena saya kan misalnya kan nggak bisa nangkep untuk matematika ya. Untuk matematika sendiri malah saya ngerasa akhirnya trauma sama matematika gitu loh, tambah trauma. Oh iya. Terus ada lagi? Gitu, maksudnya solusinya gimana gitu loh. Oh iya. Buat ngurangin rasa traumatik itu. Setiap masuk matematika tuh pasti kayak gitu rasanya. Deg-degan kayak gitu ya? Bukan deg-degan lagi Bu, udah squat jantung. Spot jantung. Ada lagi yang mau diceritakan? Sudah? Udah gitu. Oh iya. Yang lain barangkali mau bertanya sama Akbar, silahkan Ibu persilahkan. Dari Muti silahkan, Muti dulu. Apa Mas Nanda? Mas Eka? Silahkan bertanya. Oh iya, monggo. Ya. Saya ini mau bertanya, itu kan katanya gurunya itu sering marah-marah. Emang sejak kapan gurunya marah? Apa sejak dari awal
emang sifatnya emang kayak gitu apa pertengahan tahu-taunya suka marah-marah gitu, Bu? Silakan Akbar. Ya, dari awal pun sebenarnya udah kebaca sih dari awal, soalnya ketika kayak pengenalan diri, beliau tuh kayak, saya nggak suka loh ya ada siswa yang kayak gini. Saya nggak mau tahu, kalian harus belajar kayak gini. Yang sergap ya Mas, Mbak, kayak gitu. Itu Udah mau, sih. silakan ditanggapi. Ada lagi? Muti? Muti mau tanya Ya, silakan. apa ya? Muti mau tanya kalau misalnya gurunya kayak gitu, sikapnya kakak sama teman-teman kakak gimana sih? Apa ya udahlah kita turutin aja apa mau nek gurune kayak gitu. Ya gimana ya? Kayak ya kita otomatis termasuk aku pun otomatis diem aja gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain sih. Diem. Terus ya sambil gerundel di belakang. Cuma memang apa, gerundelnya itu sama ngerasain trauma gitu loh. Setiap ketemu di jalan pun akhirnya, ya Allah, kok guru gue. Gitu Berarti loh. merasa itu ya, apa ya, Iya, pengen nggak ketemu, maksudnya pengen menghindar, seandainya ketemu itu pengen menghindar, seperti itu, Bar. iya Bu. Oh. Dari Vita silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari Mia dulu. Boleh. Oh ya Mia, silakan Mia. Ini Mia Sil, sudah gabung. Sil. Selamat datang Mia. Sudah selesai sholatnya, Nok? Tadi habis itu Bu nyari lauk. Lalu ya nggak apa-apa. Silakan tadi Mia belum mengukakan masalahnya ya, tapi langsung mengikuti saja karena ini masalahnya sudah dipilih dari masalahnya Akbar, yaitu bermasalah dengan guru matematika, seperti itu katanya. Guru tersebut tidak mau tahu dengan siswanya, seperti itu. Silakan barangkali Mia mau bertanya kepada Akbar. Apa Bu? Tanya apa ya? Bingung juga. Barangkali Mia mau bertanya tentang masalah yang bisa diceritakan lagi apa gimana, silakan. Kayaknya ini tadi kan aku habis diskusi sama Intan ya Bu. Kayaknya aku sama Intan sama Bu. Apa ya? Jadi kita itu kayak gimana ya? Kayak susah banget buat bagi waktu buat belajar karena apa ya? Satu lagi suka sama fun girling gitu. Terus yang kedua emang males aja gimana gitulah buangnya, maksudnya kayak nggak bisa bagi waktu buat belajar. Lebih suka ke gamenya. Tadi untuk masalah ya mungkin untuk masalah Mia akan dibahas pertemuan nanti ya. Ini pada hari ini tuh masalahnya Akbar dulu. Tadi Akbar sudah menceritakan masalahnya, sudah bermasalah dengan guru matematika, seperti itu katanya. Barangkali Mia ada yang mau ditanyakan, silahkan ke Akbarnya. Ada enggak? Belum ada Bu. Belum ada. Dari Vita, silakan Nok. Barangkali tadi yang Vita sudah menyimak dari Akbar, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Vita? Belum ada sih Bu. Belum ada ya. Jadi tadi Ibu tampung dulu ya. Ibu simpulkan tadi dari Akbar itu menganggap bahwa apa namanya, misalkan sedang sakit saja itu dianggap oleh guru matematika itu harus tetap sehat ya, harus tetap masuk, begitu Bar. Ya harus, maksudnya harus keadaannya itu harus sehat Iya, Bu. walaupun dia sakit, seperti itu ya. Benar ya? Iya, benar. Terus
kepedulian guru tersebut itu dirasa Akbar itu kurang. Ya, benar? Iya Bu, benar. Ya, terus misalkan siswa disuruh, misalkan guru matematika tersebut menjelaskan tentang pelajarannya dan ada siswa yang belum paham, dia diharuskan untuk paham. Seperti itu. Iya Bu. Ya, jadi mengakibatkan kayaknya Akbar itu merasa bosan dengan guru tersebut, merasa lah saya kalau ketemu guru tersebut mending menghindar, seperti itu. Iya, Iya, Bar. betul sekali. Iya Bu. Ya. Kalau boleh Ibu tahu, kamu merasakan seperti itu tadi yang Muti tanyakan. Muti atau Mas Eka tadi menanyakan sejak kapan perasaan itu muncul di diri kamu? Maksudnya rasa bosan ataupun rasa ingin menghindar dari guru matematika itu sejak kapan itu muncul? Tadi ya Mas Eka seperti Ya, itu ya nanyanya, kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ya, silakan. yang sejak berarti setelah jalan berapa bulan ngikutin pelajaran sih Bu. Hmm, berarti masih baru-baru ya, masih baru ini ya. Iya. Heeh. Berapa lama Kebetulan kan misal? saya kan Oh iya. Gimana? ya, kebetulan kan saya kan juga apa orangnya kan kadang suka kepikiran gitu loh Bu. Heeh. Jadi kayak gitu. Rasa trauma banget Trauma sama orang kayak banget. gitu. Heeh. Berarti kamu merasa nggak nyaman sekali ya dengan keadaan sekarang. Iya Bu. Ada yang mau bertanya nggak lagi sama Akbar? Kenapa untuk teman-teman yang lain itu gimana? Tadi yang seperti Muti bilang, teman yang lain itu gimana untuk sikapnya? Apa sama seperti Akbar yang Akbar rasakan atau? Kalau teman-teman yang lain sih ya kebanyakan grundel-grundel doang sih, tapi nggak tahu ya ngalamin trauma yang kayak saya alami atau enggak, saya nggak tahu sih. Hmm, terus gimana perasaannya kamu misalkan ketemu dengan guru itu gimana, Mas? Ya gimana ya, karena mencoba untuk tetap menghormati seorang guru, jadi ya kalau ketemu ya senyum sapa santun tetap dipakai sih, walaupun ada grundel-grundel di mana gitu. Berarti ini masih berangkat ya, kamu maksudnya masih mengikuti pelajaran itu atau jarang sekali atau kadang-kadang atau gimana? Ya akhirnya jarang sih Bu, jarangnya gara-gara setiap kali mau pelajaran itu kerasa sakit banget gitu loh kepalanya. Sakit nyut-nyutan kayak gitu. Nyut-nyutannya karena Iya, pelajarannya apa karena gurunya? mungkin karena rasa takut sama gurunya sih, gara-gara trauma itu. Oh, seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak ke Akbar? Mas Eka? Belum ada yang mau Belum ditanya. ada. Yang lain? Ayo Akbar ceritakan lagi, maksudnya yang kamu rasakan benar-benar menjadi beban kamu, misalkan akibatnya kamu sering menghindar dari pelajaran matematika tersebut, itu akibatnya untuk diri kamu itu apa, terusan respon dari guru matematika tersebut kepada kamu itu seperti apa, terus teman-teman kamu sikapnya juga seperti apa. Silakan lebih diceritakan lebih detail lagi. Silakan Akbar. Ya ini sih soalnya kan dulu waktu belum waktu SMP kan, bukan SMP sih, SD, itu saya kan suka banget sama matematika Bu. Waktu SD suka banget sama matematika. Nah pas SMP itu awal ketemu guru yang itu tuh SMP.
tapi masih bersikap biasa aja. Mm. Pas kelas 1 SMP, loh kok kayak gini, maksudnya kok gurunya pakai kekerasan, ada nyubit ada apa gitu loh. Nah pas masuk kelas 3 SMP bukan nyubit lagi, malah pakai sepatu, lempar sepatu. Oh iya. Itu mulai itu lah, saya berharap kan paling nanti pas masuk ke jenjang lebih tinggi mungkin nggak bakal ketemu guru kayak gitu. Ternyata malah ketemu yang Malah ketemu lebih lagi. kayak gitu lagi. Iya. Oh Kayaknya iya. tambah traumatik sama matematika gitu loh. Namanya Iya. nggak sempet apa ya, nggak cuma traumatik dong sih, malah untuk pelajaran matematika sendiri itu nggak bisa nyangkol gitu loh Bu. Oh berarti nggak semangat ya? Padahal udah ikut les sana sini tapi tetap aja nggak bisa. Pokoknya kalau udah di sekolah tuh udah, atau udah pas kabinetnya orang apa ya, guru itu tuh itu langsung down gitu loh. Terus dampak apa dari masalah yang kamu hadapi sekarang itu, ada yang mau bertanya nggak? Yang Akbar rasakan ya dari namanya masalah tadi, itu dampak untuk diri Akbar sendiri itu apa? Silakan Mas Eka, barangkali mau menambahkan kata-katanya Ibu untuk bertanya kepada Akbar, atau dari Muti, Vita, sama Mia. Menurut aku kayaknya gimana? Menurut aku kayaknya Kak Akbar agak trauma ya, Bu. Silakan sampaikan aja, tanyakan aja ke Akbarnya. Apa ya? Apa Kak Akbar udah pergi ke psikolog kayak gitu soalnya kan di Usahanya perguruan kayak tinggi gitu. kan di perguruan tinggi kan kayak ada matematika lagi. Kalau misalnya Kak Akbar masih trauma kan nanti buat pelajaran pas di perguruan tingginya kan jadi susah. Maksudnya udah ada usaha buat cara ngilangin traumanya enggak kayak gitu. Silakan Bar. Sudah ada usaha buat kamu cara menghilangkan trauma itu enggak? Gimana ya? Udah sih, sempat konsultasi sama guru BK dulu waktu SMP kan. Udah konsultasi sama guru BK, sama guru wali kelas juga, tapi tetap ya hasilnya tetap ketika ketemu guru itu tuh pasti ngedown. Bagaimanapun caranya itu loh. Berarti maksudnya sampai membekas seperti itu ya, untuk berkesannya terhadap guru tersebut. Iya, sampai menghindari banget yang namanya matematika itu sampai sekarang. Lah menurut Mas Akbar itu, dari perilaku tersebut menurut Akbar itu perilaku negatif apa positif menurut Akbar? Apa berdampak sekali, buruk sekali kepada diri kamu enggak? Ya ikutnya negatif sih Bu. Kamu merasa dirugikan enggak dengan masalahnya kamu? Rugi banget Bu. Soalnya gini, untuk matematika sendiri kan maksudnya penting kan. Sekarang pun akhirnya harus otodidak bagaimanapun caranya gitu loh. Saya rugi banget ya bisa nge-grade ilmu gitu loh. Tadi Akbar sudah menyampaikan sedikit usaha yang Akbar lakukan. Ada lagi usaha yang lain yang telah kamu lakukan untuk kamu bisa menghilangkan rasa rasa trauma tersebut kepada guru tersebut? Sudah ada usaha dalam diri kamu, ada nggak, Mas? Ada usaha juga buat komunikasi sama beliau Bu. Terus? Barangkali saya belum mengenal lebih dalam tentang beliau gitu. Kenapa kok beliau marah-marah kayak gini atau gimana, itu belum tahu. Belum mengenal lebih dalam. Jadi coba komunikasi. Cuma ya itu tetap mungkin entah itu perasaan saya
cuma perasaan saya atau gimana. Kalau di luar kelas tuh kayak enjoy gitu loh, sama guru tersebut tuh agak enjoy ngobrolnya. Tapi kalau di kelas udah bener-bener langsung drop down gitu. Oh, berarti secara tidak langsung maksudnya sikap guru tersebut itu beda antara pada saat pelajaran dan di luar jam pelajaran, seperti itu. Ya, Oh, makanya buat memanage emosi itu agak bingung gitu loh. oh ya, Ibu sedikit paham. Nah, kamu bisa ceritakan ke kita semua ya, kejadian apa sih yang membuat kamu itu merasa terintimidasi atau merasa apa ya, trauma dengan guru tersebut? Kejadian apa? Pasti kan ada suatu kejadian yang membuat kamu, lah saya males dengan matematika, seperti itu. Ya, paling bikin saya trauma sih pas saya sakit. Kalau saya sakit itu tetap disuruh ngerjain di depan kelas, padahal udah lemes banget gitu loh. Akhirnya sambil keluar keringet dingin banyak banget di depan kelas buat ngerjain, sampai nggak bisa apa-apa. Malah dimarahin. Itu kan Ya, ada yang mau bertanya nggak sama Akbar? Silakan, Ibu persilakan. Masih menyimak ya semuanya ya. Halo? Ya, Bu. Silakan bertanya lebih lanjut ke Akbar. Apa misalkan usaha dari Akbar sendiri yang sudah dilakukan atau apa? Silakan. Apa mau memberikan saran untuk Akbar dari Muti? Oh, Muti. Ya, Muti dulu nggak apa-apa. Mbak Mia. Silakan Akbarnya diberikan saran, masukan agar tetap semangat. Silakan. Dari Mia, silakan. Aku mau tanya lagi maksudnya. Akbar, Oh, mau tanya. Akbar itu udah bilang ke gurunya apa belum ya? Maksudnya biasanya kan kalau misalnya udah ada omongan ke gurunya kan mungkin bisa kayak apa ya, merubah gitu. Gimana ya, kayak introspeksi kalau misal aku gitu. Terus bisa ngubah cara ngajarin lah biar gak bikin anak yang lain trauma kayak gitu. Akbar kira-kira udah ngomong belum ya ke gurunya? Oke, jawab ya. Kalau itu malah beliau sendiri yang menanyakan. Waktu akhir semester, beliau tuh pasti menanyakan bahwasannya saya ada salah mengapa dalam hal mengajar. Saya ada kurang apa dalam hal mengajar. Barangkali ada salah atau apa untuk koreksi, silakan. Nah, udah nih, kita ungkapin, pokoknya Bu, jalan harusnya itu sabar Bu, kalau ngajar kayak gini. Ini terus juga kalau bisa jangan pakai emosi kayak gini. Udah tak ungkapin. Tapi balik lagi jawabannya, ya saya kayak gini juga demi kalian. Saya ingin kalian pinter. Itu pasti jawabannya kayak gitu. Gimana Mia? Barangkali bisa memberikan solusi dari masalahnya Akbar biar Akbar itu kelihatan sekali, Akbar sepaneng sekali itu ke wajahnya biar bisa senyum itu. Silakan Mia ditambahkan untuk solusinya. Tuh, solusi aku bingung ya Bu, soalnya kayaknya aku agak ngerasain, jadi gimana ya? Berarti sama-sama ngerasain juga ya? Iya, tapi kayaknya nggak separah ke Akbar, alhamdulillah. Gitu. Oh. Iya, syukur.
tapi Mia sendiri bisa mengatasinya. Mungkin dari cara Mia mengatasi tersebut dan Mia bisa menerapkannya, barangkali bisa diterapkan di Akbar. Gimana ya Bu? Kalau aku orangnya bodo amatan banget, jadi nggak terlalu nggak terlalu aneh banget lah. Terus aku malah suka Bu kadang Bu sama orang kalau guru ngajar agak keras kayak gitu. Malah aku kadang suka soalnya gimana ya, lebih menantang Bu, menantang mental. Seperti itu ya, berarti enjoy aja ya. Kalau Mia ya, dianggap maksudnya kalau Mia itu dianggap kita itu butuh guru, bukan guru butuh kita. Seperti itu, Mi. Enggak juga sih Bu, cuman aku merasa menantang diri sendiri kalau gurunya kayak gitu. Oh, berarti dianggap biasa aja lah ya, maksudnya karena Iya, Bu. kita itu apa namanya lah bodoh amat kayak gitu bahasanya. Oh gitu. Silakan Muti, barangkali bisa memberikan solusi untuk Akbar. Muti sama kayak Mbak Mia sih Bu. Muti pernah ngalamin juga, tapi nggak separah Akbar. Kalau sarannya Muti, gimana ya Bu? Kayak cari moodnya gurunya itu loh Bu. Kalau gurunya lagi moodnya lagi bagus, kayak ini loh ada tugas kayak gini, ya paling kalau misalnya disuruh maju ya maju. Terus kalau misalnya disuruh kerjain tepat waktu kayak gitu aja loh Bu. Cari moodnya gurunya aja. Biar gurunya tuh enggak kayak gitu marah terus kayak gitu loh Bu. Oh iya. Berarti cari moodnya ya, kalau gurunya lagi misalkan lagi dilihat lagi enggak apa ya lagi marah, berarti kita jangan memancing emosinya. Seperti itu mood. Ya Bu. Kalau Soalnya kan misal oh, iya. kalau misalnya sifat guru masing-masing kan beda-beda Bu. Biasanya kalau misalnya kita tambah mancing emosi lagi, nanti guru itu malah nggak mau ngajar, udahlah kita sampai di sini aja ngajar itu aja. Sepertinya pengalaman ya Muti. Sangat Banget. Seperti itu ya. Ada lagi Muti yang mau disampaikan? sudah Bu. Sudah. Mas Eka barangkali bisa menambahkan untuk solusi untuk Mas Akbarnya. Untuk saya sendiri kan mungkin karena saya belum ada pengalaman itu loh Bu, masalah sama aku, jadi mungkin sedikit solusi dari saya. Mungkin mindset dari anak-anaknya mungkin yang harus sedikit diubah ya Bu. Di situ kan katanya guru waktu akhir semester kan ditanya apa yang ngajarnya itu kurang apa. Dari situ kan gurunya itu juga bilang kalau dia marah juga buat si anaknya itu, anak muridnya yang diajar. Jadi kalau bisa itu mindsetnya itu Bu, beliau marah-marah itu karena buat saya loh Bu, kayak gitu. Oh, ada tujuannya marahnya seperti itu. Iya, Ada lagi? Sudah? Cukup. Berarti maksudnya Mas Eka itu guru marah bukan berarti dia marah sungguhan ya, tetapi marah dalam mengajari, seperti itu ya maksudnya ya, yang agar menjadi lebih baik, seperti itu Mas Eka maksudnya. Dari Vita silahkan barangkali mau memberikan solusi. Kalau aku sama sih Bu, kayak Mia, lebih ke bodo amat aja. Lebih ke bodo amat ya. Mungkin Ibu lebih mengenal ke Vita sama Mia ya. Mungkin untuk tipe Vita sama Mia itu kan namanya apa ya, lebih mengikuti alurnya guru daripada guru mengikuti alurnya ya. Seperti itu ya. Iya Bu. Iya, Iya, jadi Bu. lebih nyaman. Dari Akbar sendiri tadi kan sudah mendapatkan masukan dari teman-teman ya. Menurut Akbar, ada yang bisa diterapkan dalam diri Akbar sendiri enggak? Apa maksudnya Akbar punya rencana lain untuk usaha sendiri agar kedepannya itu tidak trauma atau menerima guru tersebut dengan lapang dada? Silakan Akbar. Ya, mungkin terima kasih ya buat kawan-kawan semua
atas masukan dan sarannya. Ya, mungkin itu sih lebih apa tadi mindset apa ada tujuan marahnya, ada tujuannya itu udah mulai tak terima, udah mulai saya terima. Nah, terus mungkin dari saya sendiri sih kayaknya mungkin untuk diri saya sendiri lebih ke memanage emosi saya sendiri sih Bu, daripada mikirin bentakannya beliau atau mikirin marahnya beliau atau apanya, mending saya mencoba untuk fokus untuk belajar aja sih. Walaupun down tetap saya coba gimana caranya biar tetap itu pelajaran masuk gitu loh. Dengan ngikut les atau apa. Nah, kan sampingannya kayak gitu. Oh iya. Ya, semoga aja dari salah satu masukan teman-teman semua itu bisa digunakan untuk akbar ke depannya ya. Mungkin tambahan dari Ibu itu yang namanya guru itu ya kalau marah ya itu sebenarnya pada saat itu aja marah. Setelah itu udah ya, karena marahnya beliau mungkin pengen menjadikan akbar itu lebih baik lagi. Ya, menjadikan akbar itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Seperti itu. Yang kedua, mungkin ya yang namanya siswa itu kan butuh guru, bukan guru butuh siswa. Apalagi sekarang pendidikan itu berfokus kepada siswa, bukan kepada guru. Jadi kan yang butuh nilai siswanya. Berarti yang harus mengikuti alurnya itu adalah siswa, bukan guru. Seperti itu ya. Dampaknya parah sekali nggak Bar untuk ke diri kamu sendiri dari masalah itu kamu? Dari Untuk masalahnya kamu. awal-awal sih, ya untuk awal-awal sih memang parah banget sih Bu, itu sampai harus rawat inap ada apa sih gara-gara stres. Rawat inap juga sampai, waduh. Iya. Segitu Akhirnya kan parahnya nyerang ya. nyerang ke pikiran sampai ke tipes ada apa sih. Oh, dampaknya ke nafsu makan ya. Nafsu makan. Dan terus tapi ya untuk setelah beberapa bulan menjalani ya udah lumayan sih, mending sih, udah sedikit manage. Nah tadi dari terus juga dukungan dari teman-teman juga alhamdulillah kuat sih. Ada teman lain nggak yang seperti keadaan Akbar sekarang? Apa hanya Akbar sendiri? Dulu ada satu teman cewek itu juga kayak gitu, ngerasain sampai dia itu hampir 1 semester itu absen ketika mapelnya beliau. Oh ya. Ya tapi tadi setelah gimana? Ya cuma kan memang dia tuh tertutup banget sih Bu, jadi teman-teman nggak ada yang tahu itu loh masalahnya dia itu apa. Iya. Ibu bisa merasakan lah, Ibu bisa memahami semua yang dikeluh kesahkan Akbar ya. Semoga tadi dari masukan teman-teman, setelah kamu mendengar masukan dari teman-teman, apa yang kamu rasakan? Apa maksudnya sedikit lega atau masih, Bu, saya masih masih sedikit beban di sini, ada yang ganjel atau gimana? Ya alhamdulillah sih udah mending lega sih setelah dapat saran dan masukan dari kawan-kawan. Alhamdulillah lega sih. Terus juga udah cerita kayak gini pun pastinya plong banget gitu loh, ada yang mau dengerin. Oh gitu ya. Semoga aja maksudnya saran dari teman-teman kalian ada yang bisa Akbar gunakan nantinya ya. Jangan down lagi ya Bar, karena masa depannya kamu itu masih panjang.
Ya, barangkali nanti pada saat di perguruan tinggi kamu ketemu dengan pelajaran matematika lagi, kamu berpikirnya guru tersebut sama dengan waktu SMK. Ya, semoga dengan masukan tadi bisa kamu terapkan nantinya. Ya, di sini Ibu akan memutarkan sebuah video. Semoga Akbar dan teman-teman lain bisa mengambil sedikit pelajaran dari video yang Ibu putar. Ya, silakan kalian cermati, kalian analisa, dan kalian terapkan untuk diri kalian. Silakan. Moza, cepat berangkat, nanti terlambat. Iya, Bu. Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf, Pak. Saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya, Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Siap, Ya, Pak. Chris, kalau nanti siang belajar kelompok gimana? Wah, ide bagus tuh, Zah. Besok kan ada ulangan. Oke, nanti aku ajak Moza juga. Siap, Zah. Moza, ayo ikut belajar kelompok. Lain kali aja. Lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Loh, kok sendirian? Moza mana? Katanya lagi sibuk. Moza, alasan terus. Bilang aja malas. Udahlah, yuk kita belajar. Moza, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bu. Bukunya mana ya? Nah, baca komik aja deh. Loh, kok susah banget sih? Please, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga bagus. Gimana mau bagus? Belajar aja nggak mau. Jangan gitu dong, Chris. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah nggak sia-sia belajar, Zah. Iya, Chris. Gimana, Zah? Nilaimu bagus nggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya, Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silahkan duduk. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, Bu. Akhir-akhir ini, Moza sering tidur di kelas. Dan nilainya juga rendah. Hah? Setahu saya, Moza anak yang rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Apa benar, Nak? Kamu sering tidur di kelas dan nilaimu juga jelek-jelek? Iya, Bu. Maafin Moza. Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat, Nak, jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar. Iya, Bu. Moza nggak males-malesan lagi. Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu. Hati-hati, Nak. Ini Bu, hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Wah, aku masuk 10 besar. Satu lagi ada video motivasi ya. Nanti silakan kalian ambil apa
apa yang perlu kalian petik dari video ini? Ini ada Sudah sumur tua. jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin pepatah itulah yang sering kita alami. Seringkali kita merasa keadaan hidup kita berada pada titik paling bawah. Namun, yakinlah di balik semua itu tersimpan rahasia kehidupan yang akan membawa keadaan kita lebih baik dari sebelumnya. Seperti cerita inspiratif ini, seekor keledai yang jatuh ke dalam sumur tua yang dalam, gelap, dan sempit. Inilah kisahnya. Suatu hari ada petani yang memiliki banyak sekali keledai. Suatu ketika salah satu keledai terjatuh ke dalam sumur tua yang dalam dan gelap. Keledai itu merasa ketakutan, menangis dan berteriak selama berjam-jam. Tak ada satupun orang yang mendengarnya. Akhirnya datanglah si petani pemilik keledai. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba si petani mengambil sekop dan berniat menutup sumur dengan menimbunnya dengan tanah. Karena petani berpikir keledai itu tak mungkin bisa diselamatkan, karena sumur itu sangat dalam dan gelap dan sempit. Maka ia memutuskan untuk menimbun dan menutup sumur tersebut karena berbahaya. Jadi tak berguna ia menolong si keledai karena tak mungkin bisa ditolong. Ketika tanah mulai dimasukkan ke dalam sumur, keledai menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berteriak dan menangis histeris penuh dengan ketakutan. Bukan hanya tanah yang dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kotoran keledai dan timbunan sampah pun dimasukkan. Sang keledai merasa keadaannya itu sangat menyakitkan karena harus mati tertimbun sampah dan kotorannya sendiri. Namun, tanpa disadarinya, di balik penderitaannya itu, sang keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan di luar kesadarannya. Walaupun punggung dan kepalanya terus ditimpa bersekop-sekop tanah, kotoran dan sampah, ia selalu mengguncang-guncangkan badannya agar apapun yang menimpa tubuhnya turun ke bawah. Lalu ia menaiki tanah itu, sementara si petani terus menimbun sumur itu. Setelah melihat cahaya yang terang di dalam lubang sumur, akhirnya sang keledai menyadari bahwa tumpukan tanah, kotoran, dan sampah yang menimpanya itu akan menyelamatkannya. Dengan kondisi letih, lemas, dan berdarah-darah, ia sekuat tenaga melanjutkan perjuangan hidupnya. Segera saja si petani lututnya gemetar dan menjatuhkan diri karena takjub dan terpesona ketika si keledai berhasil meloncati tepi sumur dan menikmati hijaunya rumput di alam bebas. Nah sobat, hidup ini penuh dengan cobaan, godaan, hinaan, kekecewaan, difitnah, dianiaya, dan kegagalan. Semua itu terasa sangat menyakitkan. Namun jadikanlah semua itu bahan pijakan untuk hidup lebih kuat dan menuju kebahagiaan. Di saat kita terjatuh, hendaklah kita sadar dan menenangkan diri. Lalu segeralah kita ambil tindakan dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang menimpa punggung dan kepala kita. Dan justru akan menjadi pijakan bagi kita, sehingga kita bisa naik selangkah demi selangkah tanpa henti. Tidak pernah menyerah sampai terlihat cahaya terang dan berhasil sampai di puncak kesuksesan. Oke sobat, semoga cerita seekor keledai tadi dapat menginspirasi kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang Anda cita-citakan dapat terwujud dengan apa yang Anda usahakan dan mendapat ridho dari Tuhan. Ikuti terus video-video dari Celah Terang. Ya, tadi kalian sudah lihat videonya Akbar. Dari Akbar sendiri sudah bisa menyimpulkan atau pelajaran apa yang bisa dipetik dari dua video itu untuk diterapkan ke diri Akbar. Ya Bu, untuk yang video pertama sih, ya itu sih jangan berusaha untuk tidak malas belajar. Yang dari video pertama itu sih. Yang dari video kedua itu
tetap berusaha walaupun gagal terus. Itu yang bisa saya dapatkan buat diri saya nanti untuk kedepannya. Kalaupun gagal satu, coba lagi kegagalan yang lain sampai berhasil. Seperti itu ya. Sudah ada lagi yang mau disampaikan? Yang lain gimana? Sudah, Bu. Tidak. Mas Eka? Untuk video yang pertama ya Bu, menurut saya yang saya ambil dari video pertama, yang tidak boleh kita lakukan adalah menyepelekan pekerjaan, walaupun itu masalah pekerjaan yang sepele, kita tidak boleh menyepelekan sesuatu. Yang kedua, kita tidak boleh malas. Untuk rasa malas sendiri bisa dengan bekerja kelompok dengan teman, itu menjadi semangat tersendiri. Terus nyatanya ketika kita menginginkan sesuatu, kita juga harus berikhtiar, tentunya dengan doa. Ketika hanya doa saja tidak diiringi ikhtiar, ya sama aja bohong. Yang penting kita juga harus berikhtiar sama doa. Ya, untuk video yang kedua, sebenarnya ketika kita mempunyai masalah, biasanya masalah tersebut yang menjadi pijakan untuk kita, untuk kesuksesan kita. Karena saya percaya bahwa ketika Allah menitipkan masalah kepada saya, karena Allah tahu saya itu mampu menghadapi masalah tersebut, makanya masalah tersebut dititipkan kepada saya. Ya, betul. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Dari kita, ada yang mau disampaikan atau enggak? Enggak ada sih, Bu. Enggak ada. Dari Mia? Dari Mia enggak ada ya? Ya. Mungkin yang dapat Ibu sampaikan, ya, dapat Ibu simpulkan untuk permasalahannya Akbar, ya, karena yang pertama, ya, misalkan Akbar terus berada di keadaan seperti yang awal tadi, pada saat awal pertemuan kita tadi, ya, itu kalau kamu masih berada di tahap itu nanti dampaknya akan menyebar kemana-mana. Contohnya seperti tadi yang Akbar sebutkan pada awal, dampaknya Akbar malas bertemu dengan gurunya, ya, malas belajar matematika, trauma dengan matematika, itu dampaknya akan menyebar kalau tidak segera diatasi. Ya, jadi Akbar itu harus berpikir positif, menanamkan. Tadi Akbar sudah bisa menggali apa yang harus Akbar lakukan ke depannya agar Akbar tidak trauma dengan matematika, agar Akbar tetap bersemangat dengan pelajaran matematika, ya, agar tidak takut ketemu dengan guru matematika. Tadi Akbar sudah menyampaikan sendiri, ya, apa yang harus Akbar lakukan. Karena tadi seperti video tadi, karena di balik kesulitan akan ada kemudahan jika kita selalu berpikir positif. Karena segala sesuatunya itu yang memetik adalah diri kita. Seperti itu ya. Silakan bisa kalian tulis sendiri untuk diri kalian sendiri, ya, keyakinan rasional yang telah kalian peroleh dari kegiatan ini itu apa. Ini nanti bisa kalian jadikan patokan sebagai pedoman kalian untuk langkah ke depannya, ya. Ini adalah penolong diri kalian. Seperti itu ya. Keyakinan rasional, keyakinan yang bisa membangun pikiran positif kalian untuk kedepannya itu seperti apa yang kalian peroleh dapatkan dari kegiatan ini. Yang selanjutnya yaitu perubahan emosi positif apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pada pagi hari ini. Tadi Akbar sudah sedikit menyampaikannya, emosi positifnya sudah mereda ya Bar. Ya betul Bar, sedikit bisa teratasi ya Bar. Ya, Bu. Nanti bisa dituliskan. Untuk selanjutnya, ya, yang akan kalian lakukan jika di masa depan akan menghadapi situasi yang sama. Tadi Akbar sudah mengungkapkan
ya apa-apa saja yang akan Akbar lakukan ya, dari berpikir positif terhadap guru, dari bangkit dari kesulitan ya, tadi seperti Akbar sudah sampaikan ya. Misalkan Ibu mau tanya satu hal ke Akbar. Misalkan masalah ini muncul kembali, apa Akbar akan terpuruk lagi atau Akbar akan melakukan atau mencari solusi untuk masalah Akbar? Silakan. Ya, mungkin kalau misalkan permasalahan seperti ini muncul kembali di kehidupan saya, mungkin akan lebih mencari solusi. Berarti kalau misalkan dari yang dulu itu udah selesai, terus tiba-tiba ada lagi dan lebih parah, ya berarti solusi yang ada harus di-upgrade juga. Tadi ya seperti Nyari solusi yang lebih baik lagi. Tadi yang sudah Akbar kemukakan ya, untuk solusinya silakan Akbar terapkan, barangkali Akbar punya masalah nantinya ke depannya, atau bisa diterapkan mulai sekarang agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Seperti itu ya, Bar? Iya, Bu. Ya, agar kita bisa menjernihkan pikiran ya, tadi Akbar juga emosinya sedikit reda, sudah sedikit teratasi. Apa Akbar sudah masalahnya sudah sedikit teratasi atau masih ada yang grundel, Bar? Ya, alhamdulillah udah sedikit plong sih, Bu. Sudah sedikit plong ya. Ini ada musik relaksasi, kita sejenak ya untuk menarik nafas panjang-panjang ya. Misalkan kalian narik nafas itu, kalian ibaratkan sebagai masalah kalian yang ada di dalam diri kalian ya. Ya, Ibu putar dulu musiknya ya. Sejenak kita tutup mata kita, ayo semuanya tutup mata kita ya. Kita kumpulkan semua masalah kita ya, semua beban kita ya, bisa ada di hadapan kita semuanya. Kita kumpulkan semua masalah kita ya. Lalu kita tarik nafas panjang, seolah-olah semua beban kita itu kita angkat melalui nafas kita. Kita tarik nafas dulu ya, 1, 2, 3. Kita pelan-pelan menghembuskan nafas itu, seolah-olah beban yang kita angkat itu semakin lama semakin berkurang dengan kita menghembuskan nafas kita ya. Kita hembuskan nafas perlahan, kita buang semua masalah kita buang semua beban yang ada di pikiran dan hati kita ya. Seiring dengan hembusan nafas kalian ya, hilang semua, hilang menjauh dari kalian, hilang, dan dia tidak akan kembali lagi kepada kamu ya, kepada diri kita. Masalah itu jauh terbuang ya, jauh terbuang, terbawa angin, tertiup angin, dibawa oleh lautan luas, seluas samudra, dan sekarang kamu merasakan benar-benar rileks, benar-benar tidak terbebani dari masalah yang kalian rasakan sebelumnya. Kalian benar-benar jernih pikirannya, tidak terbebani dengan masalah kalian yang sebelumnya, dan kalian bisa melangkah dengan langkah tegap untuk melangkah untuk masa depan kalian yang lebih baik ya. Hilangkan semua perasaan kalian yang masih mengganjal dan gantilah dengan suasana yang begitu rileksnya, begitu menyenangkannya. Andaikan kita berada di lautan luas, di pegunungan yang suasananya sangat sejuk sekali ya, kita bisa mengeluarkan semua perasaan kita di sini ya. Semoga kalian semua terbebas dari masalah kalian dan kalian bisa
mewujudkan hidup kalian lebih baik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Gimana setelah melakukan relaksasi tadi? Sudah baik ya? Ya, Bu. Sudah baik? Ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini? Silakan dari Akbar, Mas Ega, Muti, dan yang lain silakan untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari apa kegiatan kita pada pagi hari ini, itu yang dapat disimpulkan itu apa, harapannya itu apa, kesannya itu apa untuk kegiatan kita yang akan mendatang. Silakan dari Akbar dulu yang mempunyai masalah, silakan. Ya, kegiatan yang kita laksanakan hari ini bisa saya simpulkan kalau bahwasanya jika kita ada masalah, ya paling enggak kita nyari support dengan bercerita dengan orang terdekat ataupun dengan lingkup komunitas seperti konseling kelompok seperti ini. Dan harapannya konseling kelompok ini bisa dilakukan atau bisa diterapkan ke seluruh siswa, Bu, yang mungkin bisa jadi memiliki masalah tapi tidak mau mengungkapkannya gitu loh. Terus untuk kesannya ya menyenangkan sih. Kalau kayak gini kan jadi permasalahannya ada yang unek-unek yang ada itu udah kerasa keluar semua dan plong itu loh. Ya gitu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Mas Eka silahkan. Terima kasih, Akbar. Ya, mungkin untuk dari saya, ketika kita ada masalah, kita tidak boleh menghindari masalah tersebut, karena ketika ada masalah yang datang, kita harus menghadapi masalah tersebut. Jika tidak dihadapi, mungkin bisa jadi beban tersendiri ya, Bu, buat yang menghadapi masalah tersebut. Ya, untuk harapannya semoga kedepannya BK sering buat forum kayak gini ya, Bu. Jadi ya semua siswa terbuka ketika ada masalah. Ya, siap. Saya baik, saya juga merasa ketika saya mengalami masalah seperti Kak Akbar tadi, jadi saya tahu bagaimana cara saya menghadapi masalah tersebut. Ya, betul sekali ya. Terus, sudah? Sudah, Bu. Ya, dari Muti. Kalau dari Muti sendiri, setiap orang tuh kan punya masalah masing-masing ya, Bu. Sama kayak Muti, hampir sama kayak Nanda. Kita harus bisa menjalani harus bisa tanggung jawab sama apa yang orang lain salah atau apa yang kita salah lebu gitu loh. Terus kita tadi juga Muti setuju juga sering-sering bikin kayak gini lagi, Bu. Jangan cuma 5 anak, Bu, biar yang lain juga kan. Kayak teman-teman Muti tuh paling banyak tuh punya masalah gitu loh, Bu, punya masalah di sekolah. Bergantian ya nanti ya. Sudah, Vita. Dari Mia. Ada yang mau disampaikan, Mia? Ya, semoga kegiatan kita konseling kelompok kita ini itu bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semoga dari masukan dari teman-teman bisa diterapkan untuk diri kalian masing-masing. Barangkali kalian itu menjumpai masalah yang sama ya. Dan untuk kedepannya insya Allah ya, kalau masih diberi kesempatan, kita akan membahas 5 masalah dari anggota kita
ya masing-masing untuk dibahas. Dan mungkin untuk kegiatan selanjutnya juga nanti ke depannya mungkin BK juga akan mensosialisasikan kegiatan konseling kelompok dengan anggota yang berbeda. Jadi semua siswa merasakan yang sama seperti itu ya. Karena idealnya untuk konseling kelompok itu maksimal adalah 7 orang. Jadi mungkin keterbatasan waktu kita nanti pilih untuk masalah yang urgent saja. Seperti itu ya. Terima kasih dari masukannya semua, terima kasih dari harapannya semua untuk kegiatan mendatang ya, kegiatan besok hari kita akan membahas masalah siapa nanti dibahas, yang akan dibahas masalahnya siapa, masalahnya Mas Eka atau masalahnya Muti atau masalahnya Mia yang akan dibahas besok. Mia. Masalahnya Mia. Ya, nanti PR buat Mia ya untuk besok hari, untuk besok itu masalah yang akan dibahas adalah masalahnya Mia. Nanti bergilir untuk masalahnya Muti, selanjutnya masalahnya Mas Eka, dan selanjutnya masalahnya dari Alvita. Seperti itu ya, setuju ya semuanya ya? Akbar, sudah bisa senyum? Ya, Bu. Sudah bisa ya, kalian juga sudah menyampaikan kesan dan pesannya untuk ibu sendiri ya. Untuk kedepannya barangkali dari Akbar, dari Mas Eka ataupun dari teman-teman yang lain ataupun dari Muti, dari yang lain ataupun di luar anggota ini, dan para khususnya untuk Akbar ya, khususnya yang ada di sini saja yang masalahnya dibahas, barangkali masih mengganjal karena kita kan di sini karena terbatasnya waktu. Barangkali masih ada yang mengganjal, silakan bisa menemui Ibu di ruang BK karena kita masih daring. Silakan bisa via WhatsApp ya, via WA atau telepon nggak apa-apa. Silakan asal waktunya memungkinkan ya, tidak mengganggu satu sama lain. Silakan di WA saja Ibu. Misalkan kalian mau konsultasi tentang masalah pelajaran atau masalah tentang guru atau ada masalah dengan teman atau masalah dengan orang tua, silakan kalian bisa japri Ibu. Kalian sudah punya nomornya Ibu masing-masing ya. Untuk selanjutnya itu bisa dilakukan seperti itu karena kita keterbatasan waktu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silahkan untuk Muti menutup kegiatan dengan doa ya, semoga kegiatan ini itu membawa keberkahan untuk semuanya. Silahkan Muti ditutup dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Ditutup dengan doa. Selesai. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri ya untuk menceritakan, untuk bertemu dengan Ibu. Sampai ketemu besok pagi di waktu yang sama ya. Kita masuk di sebelum jam 10 kita sudah standby di Summit yang Ibu buat. Sepakat ya besok ya? Ya, sepakat, Bu. Sepakat, jangan sampai ada yang telat ya, tetap semangat, tetap jaga kondisi kalian ya, tetap jaga kondisi, jangan sampai drop. Hari ini kita berjalan sangat lancar ya, semoga besok tidak ada kendala di jaringan ataupun di yang lain sebagainya ya. Tetap semangat, kita bertemu besok hari. Apabila ada perkataan Ibu yang menyakitkan hati kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya dari hati Ibu. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa log out. Terima kasih.